Hola Mina! Video kali ini adalah spoiler Boruto To Blue Vortex chapter 34. Tapi video ini masih bersifat terjemahan fans, jadi masih ada kemungkinan kesalahan dalam proses terjemahannya. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman cerita, saya akan buatkan versi ofisial yang setelah manga resminya dirilis. Oke, sekarang tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke spoilernya. Let's go! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cover halaman chapter 34 kali ini menampilkan code. Di sana ada beberapa catatan teks. Yang pertama berbunyi, "Aku sudah terbiasa dengan itu." Yang kedua berbunyi, "Api penebusan menyala dalam diam." Sementara judul dari Boruto To Blue Vortex chapter 34 adalah "Aku sudah terbiasa sekarang." Di halaman pertama ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, "Boruto telah mengalahkan Mamushi dan mendapatkan Togedamanya. Tapi sepertinya dia tidak boleh terlalu berpuas diri." Chapter 34 ini dimulai dari akhir chapter sebelumnya saat Kawaki berbicara dengan Boruto tentang apa yang akan Boruto pada Togedama Mamushi. Boruto saat itu masih menatap Togedama Mamushi yang dia pegang menggunakan tangan kanannya. Lalu Kawaki berkata, "Togedama itu, apa yang kau maksud dengan membusuk? Apa yang akan terjadi saat itu membusuk?" Boruto menjawabnya dengan berkata, "Persis seperti kedengarannya, jika kita membiarkannya saja, Togedama akan membusuk dalam hitungan menit. Dan mereka yang berubah menjadi pohon, dengan kata lain, manusia yang menjadi prototipe pohon Shinju, mereka akan mati." Kawaki hanya terdiam setelah mendengar itu. Sementara itu, Inojin akhirnya sadar dan membuka kedua matanya yang terlihat baik-baik saja. Melihat itu, Himawari langsung memeluk Inojin sambil berkata, "Inojin, syukurlah kau sudah sadar." Inojin terlihat salah tingkah. Dia berkata, "Himawari." Lalu Shikadai menghampirinya dan menanyakan kondisinya dengan berkata, "Inojin, kau, apakah matamu baik-baik saja?" Inojin menjawab, "Aku bisa melihat dengan baik berkat Himawari yang langsung menyembuhkanku." Sementara itu, Konohamaru menggendong Sarada sambil berkata kepada yang lainnya, "Hei, dia akan pulih pada akhirnya. Untuk sekarang, ayo kita bawa dia ke rumah sakit." Lalu dari kejauhan, Chocho berlari ke arah Konohamaru sambil berteriak, "Konohamaru sensei, ke rumah sakit ya? Aku ikut juga." Saat itu, Eida hanya menatap Sarada yang akan dibawa ke rumah sakit dari kejauhan. Lalu Daemon menghampirinya sambil berkata, "Kak, apakah kau terluka?" Eida menjawabnya, "Aku baik-baik saja karena kau melindungiku." Daemon tersenyum lalu berkata, "Tentu saja." Kemudian Eida melirik ke arah Boruto dan Kawaki. Lebih tepatnya dia menatap ke arah Boruto yang saat itu dihampiri oleh katak Shinkoji. Katak itu langsung melompat ke bahu Boruto, lalu berkata, "Pada akhirnya, kau ternyata tidak menunjukkan dirinya. Kupikir dia akan menyelinap keluar di tengah kekacauan pertempuran. Tapi," kemudian Boruto berkata, "bagian dari tubuh Shinju, Sumeato itu, bajingan Code itu mungkin sedang menguping semua ini." Koji berkata, "Kemungkinan besar. Dia mungkin sudah tahu bahwa Mamushi juga mati, dan dia masih menunggu waktu yang tepat, menunggu kesempatan untuk membunuhmu Boruto. Jika kau, pembawa Togedama, mengunjungi wilayah Bug, tidak diragukan lagi, Code hampir pasti akan menunjukkan dirinya. Tidak perlu khawatir bala bantuan akan muncul di sana. Tempat itu bisa dikatakan paling menguntungkan baginya. Dia tidak akan membiarkan kesempatan ini terlewat begitu saja." Itu adalah hasil yang umum terjadi di banyak kemungkinan masa depan. Pertempuran dengan Mamushi sekali lagi telah mengubah bentuk takdir. Tapi jika mengingat motif Code, akan lebih aneh jika dia tidak muncul. Lalu Boruto berkata, "Dan apa hasilnya? Bagaimana kelanjutannya setelah itu?" Koji berkata, "Secara garis besar ada 3 jalan. Pertama, kau membunuhnya. Itu adalah hasil yang paling ideal. Saat ini, melacak lokasinya bukanlah hal yang mudah. Menghabisinya di sini akan menjadi kemenangan besar. Kedua, Code melarikan diri. Dia akan memutuskan bahwa peluang dia untuk mengalahkanmu sangat kecil. Dan setelah itu, dia akan mengincar Sarada." Boruto terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Apa?" Lalu Koji berkata lagi, "Rencanaku adalah membawamu ke Shinju sebagai alat tawar-menawar. Aku bisa menggunakanmu sebagai sandera untuk memancing seseorang. Dan ketiga, lebih dari 2 hal yang baru saja kukatakan padamu, ada kemungkinan hal-hal akan terungkap dengan cara yang sama sekali berbeda." Boruto bertanya, "Apakah ini bagian di mana masa depan dihancurkan?" Koji berkata, "Asal kau tahu saja, ada kemungkinan dia mengkhianati Shinju dan bekerja sama dengan kita. Itu mungkin saja. Meskipun begitu, kemungkinan itu terjadi hampir nol. Jika kau punya kesempatan, bunuh dia. Semakin sedikit ketidakpastian, maka semakin baik." Setelah itu, Togedama Mamushi mulai bereaksi. Togedamanya mulai mengeluarkan asap yang artinya sudah akan membusuk. Sambil bersiap menggunakan Hiraishin no Jutsunya, Boruto berkata, "Sepertinya aku tidak punya waktu untuk memikirkannya." Dan sebelum pergi, Boruto berkata kepada Inojin, "Bagus sekali Inojin, kau dibebaskan dari hukuman mencukur kepala untuk sekarang."
Setelah itu Boruto pun pergi. Himawari menatap ke arah Boruto yang pergi sambil berkata, "Boruto." Setelah itu ada yang menghampiri Kawaki dan memanggilnya. Dan itu adalah seekor katak yang warnanya berbeda dari katak milik Kashinkoji. Katak itu berkata, "Ini aku, Amado." Kawaki yang mendengar itu berkata, "Apa?" Kemudian Amado berkata, "Nanti datanglah ke lab, kita perlu bicara." Setelah itu beralih ke tempat persembunyian Code, yaitu lokasi pohon bug berada. Di sana, ada sebuah pin yang terjatuh yang bisa dipastikan milik Boruto. Dan tidak lama dari itu, di lokasi jatuhnya pin itu muncul Boruto yang datang menggunakan Hiraishin no Jutsunya. Boruto langsung menatap ke arah pohon bug yang ada di sana, tapi Boruto terlihat mencurigai sesuatu. Dia menatap pohon bug itu sekali lagi dan lebih teliti lagi. Dan akhirnya, untuk memastikan dan berjaga-jaga, dia mengaktifkan karmanya, lalu membuka mata Byakugannya. Kemudian dia melihat pohon bug lagi, dan kali ini secara tembus pandang berkat Byakugannya. Dan benar saja, saat itu Boruto melihat sebuah garis hitam yang menempel di belakang pohon bug, di mana itu adalah Sumeato milik Code. Code sendiri hanya memunculkan matanya saja di permukaan Sumeato itu, sementara Boruto mulai berjalan perlahan menuju pohon bug. Lalu Code berkata di dalam hatinya, "Bodoh kau Boruto, datang sejauh ini hanya untuk menyelamatkan bug yang tidak ada hubungannya denganmu. Tapi aku tahu kau akan datang. Itulah tipe orang sepertimu. Mendekatlah dasar kau munafik. Aku akan mengakhirinya dalam sekejap dengan menggorok lehermu." Setelah itu beralih ke rumah sakit Konoha. Sarada akhirnya membuka matanya. Dia pun bangun dan di sana ada Sakura, Sumire, dan Chocho. Sarada terlihat bingung karena dia tiba-tiba ada di rumah sakit. Lalu Sumire berkata, "Tentang Mamushi itu, kau aman sekarang. Sudah berakhir. Semua orang selamat." Kemudian Sarada melihat ke arah Chocho, tapi Chocho terlihat buram di penglihatannya. Sarada berkata, "Chocho?" Lalu Chocho melambaikan tangannya sambil berkata, "Di sini." Setelah itu sambil menyerahkan kacamata Sarada, Sakura berkata, "Ini kacamatamu." Lalu Sarada menggunakan kacamatanya, dan setelah itu Sakura mengetes penglihatan Sarada dengan menunjukkan jarinya sambil berkata, "Berapa jari yang kau lihat?" Sayangnya, saat itu walaupun sudah mengenakan kacamata, penglihatan Sarada masih saja kabur atau buram. Dia melihat jari Sakura berbayang. Sakura pun langsung berkata, "Seperti yang kupikirkan, resep kacamatanya sepertinya tidak tepat. Penglihatanmu jelas semakin buruk dari sebelumnya. Itu risiko yang tak terhindarkan yang menyertai Mangekyo Sharingan. Semakin sering kau menggunakannya, semakin buruk penglihatanmu. Tapi itu tergantung pada teknik dan cara kau menggunakannya. Bagaimanapun juga, jika kau terus menggunakannya seperti ini, kau akhirnya akan benar-benar mengalami kebutaan." Chocho terdiam mendengar itu. Begitupun dengan Sumire. Lalu Sarada berkata kepada Sakura, "Hei Bu, maafkan aku. Meskipun begitu, aku..." Sebelum Sarada melanjutkan ucapannya, Sakura melepas kacamata Sarada. Lalu dia memeluk erat putrinya itu. Sarada terlihat sedih. Dia pun akhirnya memeluk ibunya. Sakura berkata, "Tidak apa-apa. Aku tidak akan melarangmu menggunakannya. Karena kekuatan itu adalah sesuatu yang kau pilih demi apa yang kau coba lindungi. Itu adalah kekuatan yang kau butuhkan. Sebuah kekuatan yang kau ciptakan sendiri. Bukan hakku untuk mengatakan apapun. Ini tentang tekadmu. Selama kau punya itu, kau akan baik-baik saja." Saat itu Sarada terharu mendengarnya. Dia berkata, "Ibu." Kemudian Sakura berkata lagi, "Selama kau punya itu, kau akan baik-baik saja. Kau ingin menjadi kekuatan Boruto kan?" Saat itu Sarada benar-benar meneteskan air matanya. Dia pun menunduk memeluk lututnya. Lalu Sakura berkata lagi, "Jujur saja, kau benar-benar anak sejatiku. Semua demi seorang laki-laki. Bersedia mengorbankan segalanya. Sama seperti ayahmu, kau selalu berani menghadapi sesuatu yang mustahil dan sangat berat. Tidak peduli rasa malu apapun yang mereka coba timpakan padamu. Saudara laki-laki ayahmu juga seperti itu. Kau tahu Sarada, aku percaya padamu dan ayahmu. Tidak peduli apa yang terjadi." Setelah itu Sakura tersenyum dan berkata lagi, "Aku sudah terbiasa sekarang. Orang-orang membicarakan segala macam hal buruk tentang keluargaku." Sarada pun saat itu tersenyum haru mendengarnya. Setelah itu staf medis datang dan berkata, "Permisi Sakura Sensei, ini tentang pasien di kamar 8. Sakura langsung berkata, "Maaf, aku akan segera ke sana." Setelah itu Sakura berteriak, "Sarada!" Sarada bertanya, "Apa?" Lalu Sakura menarik nafasnya kemudian berteriak lagi, "Shanaro!" Sarada terkejut melihatnya. Dia hanya terdiam saat itu. Begitupun dengan Chocho dan juga Sumire yang tidak bisa berkata-kata. Setelah itu Sakura pergi meninggalkan kamar Sarada. Lalu Chocho berkata, "Kau tahu, aku selalu memikirkan ini." Sumire melanjutkan ucapan Chocho dengan berkata, "Apa maksudnya itu?" Sarada berkata, "Sebenarnya aku juga tidak begitu mengerti." Dia benar-benar bersemangat. Saat berjalan menuju kamar nomor 8, Sakura sempat menangis layaknya seorang ibu. Tapi dia langsung menghapus air matanya dan berjalan tegap lagi.
Kemudian Chocho bertanya, "Sarada, kenapa kau jadi seperti ini?" Lalu Chocho berkata di dalam hatinya, alih-alih Kawaki yang dulu sangat dekat dengannya, kenapa dia begitu putus asa bekerja sama untuk pengkhianat seperti Boruto? Lalu Chocho berkata kepada Sarada, "Sebelumnya, ini tidak pernah masuk akal bagiku. Tapi kali ini, setelah bertarung bersamanya, aku akhirnya mengerti sekarang. Boruto berjuang untuk Konoha. Ini sungguh-sungguh. Dan dia masih sangat tampan. Itulah intinya bukan?" Sarada berkata, "Ah, bukan seperti itu." Sumire tertawa setelah mendengar itu. Lalu Chocho berkata lagi, "Aku masih tidak tahu kapan Kawaki tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang terlihat seksi. Dan dia pun tidak mirip dengan Nanadaime Hokage. Sudah lama sekali kita tidak berbicara secara normal seperti ini. Aku benar-benar sangat bahagia sekarang. Dan ketua kelas, apakah kabarmu baik-baik saja?" Mendengar itu Sarada menoleh ke arah Chocho sambil berkata, "Dia bukan ketua kelas lagi, dia Sumire." Chocho keheranan mendengarnya. Lalu dengan gaya menggemaskan, Sumire berkata, "Ini Sumire-chan." Dan Chocho terkejut melihat itu. Dia berteriak, Apa-apaan ini? Benar-benar perubahan karakter yang drastis. Ini gila, apa yang sudah terjadi?" Sumire berkata, apa ini tidak bagus?" Lalu Chocho berkata, Aku mengerti sekarang. Bukankah ini juga karena Mangekyo Sharingan Sarada?" Sarada berkata, "Logika macam apa itu?" Setelah itu semuanya tertawa. Kemudian kembali ke tempat persembunyian Code. Boruto masih berjalan menghampiri pohon bag dan dia masih menggunakan karmanya. Setelah tiba di pohon bag, Boruto mulai bersiap memasukkan Togedama ke dalam pohon bag. Tapi sebelum Togedamanya menyentuh pohon bag, tiba-tiba dari Sumeato di belakang pohon bag, cakar Code muncul dan langsung menyerang Boruto. Tapi Boruto sudah menunggu momen itu, jadi dia sudah mengantisipasinya. Saat itu dia menggunakan Rasengan Uzuhiko dan langsung menyerang Code. Sayangnya kali ini Code bisa menghindarinya dan Code pun langsung menjauh dari Boruto. Code berkata, "Bajingan kecil yang licik. Dia mengantisipasi penyergapanku dan melancarkan serangan balik padaku. Aku tidak menyangka itu." Lalu Boruto berkata, "Senang melihatmu dalam kondisi baik, Code. Serangan mendadak ya? Cukup pasif darimu. Ada apa? Serang aku sekarang. Kau baru meleset sekali sejauh ini. Percaya dirilah sedikit." Lalu Code berkata, "Bajingan sialan ini, mana mungkin aku tertipu oleh ejekan murahan seperti itu." Setelah itu Boruto berkata lagi, "Hei, lalu apa yang akan kau lakukan? Bagaimana kau berencana membunuhku saat kau gemetar seperti itu?" Code berkata, "Apa yang akan kulakukan? Kau akan segera mengerti." Setelah itu Code kabur masuk ke dalam Sumeatonya lagi. Boruto berkata, "Jadi dia kabur ya?" Koji berkata, "Kau terlalu memprovokasinya." Kemudian tidak lama setelah Code pergi, Togedama Mamushi semakin berasap seperti terbakar dan kemudian lenyap seketika. Bug yang tertanam di pohon pun tubuhnya mulai berasap dan akan lenyap. Boruto berkata, "Maaf Pak Tua." Koji berkata, "Kau terlalu lambat. Jangan khawatir tentangnya. Lagi pula dia hanya seorang penjahat. Setidaknya tanamkan pemandangan ini di matamu. Pemandangan sebuah jiwa yang terbakar habis." Dan momen itu mengakhiri spoiler Boruto to Blue Vortex chapter 34 kali ini. Sebelum berakhir ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, "Jiwa bug terbakar habis." Seakan-akan memperolok niat baik Boruto. Dan apa rencana Code selanjutnya? Bagaimana menurut kalian tentang spoiler kali ini? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.バイブスを感じて案じてアニメの魔法一緒に